Hai sahabat, selamat pagi. Salam Billionaire. Jumpa lagi di channel You The Billion. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berkunjung ke channel You The Billion, dan saya percaya akan memberikan banyak inspirasi buat Anda semuanya yang akan mengubahkan cara berpikir Anda dan menambah pengetahuan Anda serta mengubah cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan kita berjumpa di channel ini. Dan untuk terus mengikuti setiap serinya, tentunya gratis. Sebelum melanjutkan, Anda bisa klik subscribe dan loncengnya sekarang. Terima kasih. Masih dalam seri buku Marcel Halim, The Record Breaker. Ini seri yang ke berapa ini ya? 3 kalau nggak salah. One Way Ticket. Saya tidak terkejut ketika mendapati banyak orang yang gagal meraih cita-citanya karena mereka hanya coba-coba. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, coba-coba adalah menyerah secara terhormat. Coba-coba sama seperti doa tanpa iman. Coba-coba adalah keraguan-raguan, seperti isyarat awal seorang pecundang sebelum lari meninggalkan laga pertandingan. Hidup ini tidak bisa kita buat sebagai sebuah eksperimen. Hidup ini terlalu singkat untuk dijadikan ajang coba-coba. Anda tidak bisa berkata, ya, saya akan pergi ke sekolah itu, saya akan melakukan pekerjaan itu, atau saya akan mengusahakan yang terbaik selama 6 bulan. Jika tidak berhasil, saya akan pulang. Jangan mengendurkan hasrat, jangan berhenti mencoba, jangan menerima kegagalan, jangan menjalani sisa hidup Anda sekadarnya. Miliki tingkat semangat dan komitmen yang saya sebut sebagai one way ticket. No way out, no way back. Tekuni apa yang Anda kerjakan seolah-olah Anda membeli sebuah tiket keberangkatan ke Hollywood tanpa tiket pulang. Dengan keyakinan penuh, Anda harus menjadi bintang besar. Anda tidak bisa pulang. Memang kelihatannya keras, namun itulah hidup. Ketika kita keras pada diri sendiri, dunia akan melunak pada kita. Tetapi bila kita melunak pada diri sendiri, dunialah yang akan menghantam kita keras-keras. Jadi, belilah one way ticket, karena hidup Anda bukanlah percobaan. Disiplin. Seorang menjadi pemenang bukan karena apa yang ia mulai, melainkan karena apa yang telah ia selesaikan. Ada begitu banyak ide jenius dan impian besar yang tidak terrealisasi. Jadi sebenarnya lahan termahal di muka bumi bukanlah tambang minyak, tambang emas, atau tambang berlian, melainkan pemakaman. Tempat itu menjadi lahan yang paling mahal karena di sanalah impian-impian dan ide-ide jenius yang tidak ternilai harganya juga ikut terkubur. Penemu besar sepanjang sejarah, Thomas Edison, menceritakan bahwa sebagian besar dari penemuannya merupakan milik orang lain. Ia hanya menyelesaikan hal-hal yang telah orang lain awali. Bagian menariknya, ia justru dianggap terlalu bodoh di sekolah. Itu artinya ia memiliki kedisiplinan untuk menyelesaikan apa yang ia mulai, yang membuatnya menjadi orang yang pantas dikenang sepanjang masa. Agar berhasil, Anda membutuhkan 2 hal, berani memulai dan berani menyelesaikan. Kadang-kadang keadaan sangat mendukung kita untuk menyerah dan mundur dari pertandingan laga dan podium kemenangan. Kita tergoda untuk berhenti, rasanya lebih aman untuk menyerah. Namun jika Anda menyerah, ingatlah, Anda bukan siapa-siapa. Anda akan menjadi orang yang gagal. Ada sebuah teori yang saya menamakan teori Hernando Cortés, yang sangat ampuh menyingkirkan virus pecundang dari dalam diri kita. Saya tidak akan pernah menyerah. Melupakan kisah seorang petualang terkenal, Hernando Cortés. Pada tahun 1519, ia mendarat di pantai Veracruz, Meksiko. Ia bersama pasukannya ingin merebut tanah itu untuk Spanyol. Ia menghadapi pertarungan hebat dengan musuh yang agresif, penyakit yang ganas, serta fasilitas yang minim. Ketika mereka akan berperang, Cortés menyuruh salah satu letnannya untuk kembali ke pantai dengan satu perintah: bakar kapal kita. Maksud dari perintah ini jelas, apapun yang terjadi, kita tidak akan kembali. Kita rebut tempat ini atau kita mati di sini. Sering membakar kapal dalam kehidupan saya,
Pertama-tama jantung saya akan berdebar kencang. Namun keraguan yang muncul akan berubah menjadi satu komitmen tunggal yang terfokus pada satu tujuan, harus sukses, harus berhasil, apapun yang terjadi. Bakar kapal. Bakar kapalmu. Saya juga pernah mengeluarkan seluruh tabungan saya untuk berinvestasi, dan masih banyak lagi hal-hal nekat yang saya lakukan. Saya pernah mengatakan pada teman-teman dan orang-orang terdekat saya bahwa 6 bulan lagi saya akan berhasil membeli mobil impian saya dan akan pergi menyaksikan Piala Dunia 2010 langsung di Afrika Selatan. Memang setelah itu saya dicap sebagai si mulut besar, tapi adrenalin saya langsung naik. Saat itu komitmen saya hanya terfokus pada satu hal, membuktikan apa yang sudah saya ucapkan. Saya membakar kapal saya sendiri, tidak memiliki jalan untuk melarikan diri, namun juga tidak bisa mundur karena ada tembok besar di belakang saya. Hampir semua yang saya ucapkan terwujud dengan ajaib, walaupun ada yang belum terwujud. Tapi saya tidak khawatir dengan julukan mulut besar, karena petinju legendaris dunia Muhammad Ali pun pernah dikatakan sebagai si mulut besar karena komentar-komentarnya sebelum bertanding, yang tujuannya untuk menguatkan dirinya sendiri. Kita akan tahu apakah kita sedang bermulut besar atau tidak dari apa yang kita selesaikan nanti. Kurang dari 350 tahun lamanya negara kita dijajah bangsa asing. Bukan berarti Indonesia tidak pernah memberontak sebelumnya. Banyak terjadi pemberontakan kecil, tetapi tanpa disertai komitmen yang bulat. Masih ragu-ragu, hanya coba-coba, dan kalau gagal, ya menyerah saja. Perubahan revolusioner terjadi pada 17 Agustus 1945 ketika bangsa ini sepakat menyatakan kemerdekaan. Bangsa ini pun berani berucap, bangsa ini berani membakar kapalnya, hingga muncul suatu komitmen, merdeka atau mati. Sekalipun beberapa catatan sejarah di negara lain menuliskan dan mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1948, karena masih ada penjajah yang datang setelah proklamasi tahun 45. Bagi rakyat Indonesia, 17 Agustuslah yang menjadi hari kemerdekaan mereka. Hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah tanggal sebuah keputusan benar-benar bulat. Artinya, bila Anda ingin mewujudkan impian Anda yang masih ada di dalam angan-angan, tunjukkan tanggal dan waktu yang jelas, lalu proklamasikan di depan orang terdekat Anda. Jika tidak, tunggulah 350 tahun sebelum impian Anda terwujud. Tidaklah masalah apakah Anda didukung atau justru dihina. Keduanya terbukti akan selalu menguatkan Anda. Jangan merasa terbeban dengan hal ini, karena Thomas Edison pun melakukan hal yang sama sebelum menemukan lampu pijar pertama yang sanggup menyala selama 18 jam. Hari ketika Anda sukses bukanlah ketika Anda menaiki podium kemenangan, melainkan hari ketika Anda memutuskan Anda harus sukses. John C. Maxwell mengatakan seperti itu. I have a dream. Jangan menyerah. Segeralah sekarang. Nanti Anda akan menjalani seluruh hidup Anda sebagai seorang juara. Impian. Tepat ketika saya duduk di kelas 2 SMA, saya memulai karir yang mengubah hidup saya 180 derajat. Banyak buku pengembangan diri yang saya baca. Walaupun dulu saya begitu membenci buku-buku tebal semacam itu. Berpikir dan berjiwa besar, The Magic of Thinking Big, karya David J. Schwartz, adalah buku pertama yang saya baca. Buku tersebut menjelaskan bahwa semua orang sukses mengawalinya dengan sebuah impian. Namun ada sesuatu yang terasa kurang pas di dalam hati saya. Saya berpikir, bagaimana mungkin seorang diminta menulis apa yang mereka inginkan, padahal ia belum sukses, seperti mobil, rumah, penghargaan, atau kehidupan tertentu. Dulu saya merasa harus kaya atau sukses terlebih dahulu sebelum menentukan impian yang ingin saya capai. Saya merasa seakan-akan harus ada uang terlebih dahulu sebelum menentukan barang yang mau dibeli. Rupanya pemikiran yang keliru inilah yang menjerat banyak calon pemecah rekor hingga gagal di setiap bidang yang mereka geluti. Mengapa kita harus memiliki impian? Alasannya ada 3. Yang pertama, impian adalah cetak biru kesuksesan. Saat Thomas Alva Edison menciptakan benda yang disebut bohlam, tentunya ia sudah memikirkan hasil akhirnya. Terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan dan melakukan percobaan,
ia tidak menemukan lampu tersebut dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya. Melihat sebuah benda aneh bercahaya di pinggir jalan, memberanikan diri menghampiri benda itu, menamainya lampu pijar. Mengatakan ia penemu lampu pertama kalinya, lalu menetapkan hari itu sebagai hari penemuan lampu sedunia. Bukan seperti itu. Jadi, proses penciptaan itu ada 2 tahap. Pertama di dalam benak, dan kedua secara fisik. Neil Armstrong bersama timnya bisa mendarat di bulan untuk pertama kalinya, pasti karena para ahli memiliki gambaran akan hasil akhir perjalanan tersebut di kepala mereka. Setelah itu, mereka merencanakan strategi detail tahap demi tahap untuk mendapatkan gambaran akhirnya. Ketika tiba di sebuah bioskop, tentunya bayangan akan bioskop itu sebagai tempat tujuan sudah ada di benak Anda. Apalagi jika Anda ingin menyaksikan film favorit Anda bersama pasangan. Akan sangat tidak masuk akal jika tiba-tiba Anda tanpa disadari Anda bisa sampai di sebuah bioskop, seolah-olah Anda kerasukan hantu bioskop. George Bernard Shaw merangkum itu semua dalam sebuah kalimat, imajinasi adalah awal penciptaan. Imajinasi adalah awal penciptaan. Anda membayangkan apa yang Anda dambakan, Anda menginginkan apa yang Anda bayangkan, dan akhirnya Anda menciptakan apa yang Anda inginkan. Beranilah merencanakan impian-impian Anda sekalipun Anda menuai hinaan, seperti janganlah bermimpi tinggi-tinggi, kalau jatuh bisa gila. Bila ada 1 orang menyaksikan impianmu, kabar baiknya Anda telah kehilangan 1 saingan. Imajinasi adalah awal penciptaan. Anda membayangkan apa yang Anda dambakan, Anda menginginkan apa yang Anda bayangkan, dan akhirnya Anda menciptakan apa yang Anda inginkan. Ada sebuah gurauan yang selalu membuat saya tersenyum. Pada masa teman kanak-kanak dulu, para guru sering mengatakan, bermimpilah setinggi-tingginya nak, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Namun ketika kuliah, kalimat itu sedikit bergeser menjadi gantungkan cita-citamu setinggi langit-langit. Mengalami penurunan, bukan? Anda mungkin menyadari bahwa ketika sedang berjuang, yang paling lelah bukanlah fisik Anda, melainkan mental Anda. Oleh karena itu, Anda membutuhkan impian yang akan selalu memberi Anda suntikan semangat untuk tetap berjuang dan mewujudkannya. Yang kedua, impian itu ibarat obat bius. Anda pernah ke dokter gigi? Apakah Anda pernah merasakan betapa sakitnya mencabut gigi yang masih tertanam kokoh tanpa obat bius? Atau bagaimana rasanya jika Anda melakukan operasi tanpa obat bius? Sakit, bukan? Demikian pula halnya ketika Anda tengah mengejar suatu impian. Yang jelas di dalam benak kita bisa membuat Anda bertahan ketika badai penolakan, kegagalan, pengkhianatan, dan penghinaan menerpa Anda. Anda akan lebih mempercayai bayangan di dalam benak Anda daripada kenyataan yang menyakitkan. Harapan Anda semakin terang ketika kenyataan memaksa Anda menghadapi masa-masa gelap. Anda pasti bisa memulai semua semak belukar yang menghantarkan Anda ke puncak kesuksesan. Muhammad Ali pernah mengatakan, saya membenci setiap menit dari latihan yang saya jalankan. Tetapi saya katakan kepada diri saya, jangan menyerah. Sengsaralah sekarang. Nanti kamu akan menjalani seluruh hidupmu sebagai seorang juara. Anda tidak perlu meniru para artis yang mengkonsumsi narkoba untuk melarikan diri dari kepenatan duniawi. Baik Anda sedang terpuruk atau Anda sedang berada di puncak kesuksesan, Anda harus selalu memiliki impian. Ingat, impian itu ibarat obat bius. Hanya dengan memiliki impian, Anda bisa tertawa, bersemangat, dan memiliki energi ekstra untuk menghadapi keadaan atau situasi apapun tanpa perlu memakai obat bius sesungguhan. Yang ketiga, impian membuat Anda bergerak. Ada sebuah cerita menarik yang terjadi di suatu kota kecil di benua Eropa. Ketika musim salju berlangsung, penduduk kota tersebut memiliki budaya bermain ice skating. Di danau yang membeku, anak-anak bermain dengan gembira, tentunya dengan pengawasan suatu keamanan setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hari itu, seorang anak yang usianya belum genap 10 tahun terpleset jatuh ke bagian danau yang belum membeku dan terjebur dalam
dinginnya air es yang menyengat tulang. Sambil berteriak minta tolong, anak itu meronta-ronta sekuat tenaga. Para polisi dan orang-orang di sekelilingnya panik dan kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Para polisi sibuk mencari pelampung, mencari tali, mencari kayu yang panjang untuk menolong. Tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak untuk menolong. Anak itu mulai membiru pucat dan kelelahan. Tiba-tiba, biur, seorang wanita tidak kenal melompat secepat tanpa memedulikan dirinya sendiri. Suatu tindakan yang sangat heroik mengalahkan para pria dan polisi-polisi yang berbadan tegap. Dengan cepat tim SAR melempar tali dan melampung, kemudian menarik mereka ke atas sampan. Semua orang begitu terkejut dengan keberanian wanita itu. Ketika wartawan datang meliput tragedi tersebut bertanya, "Mengapa Anda begitu berani?" Wanita itu pun menjawab, "Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia anak saya satu-satunya." Lihat, rupanya wanita itu mempunyai alasan yang sangat kuat untuk bergerak dan menolongnya, karena ingin anaknya selamat. Apapun resikonya, anakku harus selamat. Itulah gunanya impian yang jelas. Impian itu akan membuat Anda bergerak keluar dari zona nyaman Anda. Jadi, sekalipun tidak menentukan kesuksesan Anda, impian besar dapat membuat Anda terus bergerak. Impian bukanlah sekedar keinginan. Impian adalah suatu yang benar-benar Anda wujudkan dari dalam hati. Anda memikirkannya setiap detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam 1 hari. Bahkan dalam mimpi pun Anda bisa mengigau tentang impian Anda sampai Anda meraihnya. Mungkin ketika Anda menyebutkan impian Anda, bulu roma Anda merinding, jantung Anda berdebar-debar, bahkan bisa jadi mata Anda akan berkaca-kaca. Namun itulah impian. Berhentilah menyebut diri Anda malas, karena tidak ada orang malas di dunia ini. Yang ada hanyalah orang yang tidak termotivasi karena tidak memiliki impian. Saya pernah bertanya kepada teman saya, "Apa impianmu?" Ia menjawab, "Ingin menjadi orang sukses." Saya pun kembali bertanya, "Bagaimana jika gagal?" Ia pun membalas, "Ya sudah, bagaimana lagi? Sudah nasib." Saya menepuk bahunya dan mengatakan, "Itu bukanlah impian, teman. Maukah Anda diminta mencuci mobil pada pukul 3 pagi? Tentu tidak mau. Sebagian beralasan malas. Bagaimana kalau saya menawarkan bayaran 20 juta rupiah tiap 2 kali cuci? Pasti banyak yang mengantri di depan rumah saya." Anda hanya butuh impian untuk bergerak keluar dari zona nyaman Anda, siapapun Anda. Bagaimana jika tidak memiliki impian? Bayangkan ketika Anda naik taksi dan si sopir bertanya, "Mau kemana, Bu?" "Mau kemana, Pak?" Lalu Anda menjawab, "Terserah." Sopir taksi tersebut jelas akan kebingungan dan mungkin akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, ia mungkin menyuruh Anda turun dari taksinya dan mengatakan, "Anda sinting." Mungkin. Yang kedua, ia akan menanyakan jumlah uang Anda, membawa Anda berkeliling kota sampai uang Anda habis, kemudian menurunkan Anda di seberang tempat. Atau malah setelah berputar-putar, Anda akan diturunkan di tempat semula. Banyak sekali kerugian yang Anda dapatkan jika hidup tanpa impian. Namun sayangnya, masih saja ada orang yang mempunyai prinsip hiduplah seperti air mengalir. Mereka lupa air tidak pernah mengalir ke atas, kecuali diatur dengan buatan teknologi, pompa air. Air selalu mengalir dari atas ke bawah. Jika berakhir di samudra, tidak masalah. Tapi bagaimana jika berakhir di selokan? Bertemangan dengan kecoa, tikus, nyamuk, dan semua kotoran lainnya. Untuk itu kita harus berani bermimpi. Ketika mengawali sebuah bisnis, saya hanyalah seorang anak berusia 19 tahun yang berani bermimpi besar. Setiap kali melakukan presentasi di hadapan banyak orang, saya selalu menceritakan salah satu impian yang saya raih kelak. Kepada teman-teman dekat pun, saya sering menceritakan mobil BMW impian saya. Kakak saya di rumah sampai bosan mendengar ocehan-ocehan impian saya. Bahkan guru-guru di sekolah pun mengetahui impian saya. Ada yang sinis, ada yang tidak peduli, dan tidak sedikit mentertawakan saya. Tidak jarang saya dijadikan sebagai bahan ejekan. Saya sering ditanya dengan senyum sinis, "Mana BMW-nya?" Ya,
Tapi saya bermimpi bukan di malam hari saja. Saya bermimpi sepanjang hari. Saya bermimpi demi memperoleh penghasilan. Saya bukan belajar menjadi seorang pembual atau bermulut besar. Saya sedang berdoa kepada Tuhan dan mengimani dan meyakini takdir kesuksesan saya. Salam sukses buat Anda semuanya. Sampai di sini untuk seri sekarang. Tunggu seri berikutnya dan ikuti terus channel You The Billion, karena Anda adalah billion-billion yang sudah diciptakan Tuhan di dunia ini untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran bagi banyak orang. Sukses buat Anda semua. Selamat pagi.